sekalian, persilahkan saya sedikit ingin merefresh sebenarnya ngapain kita sebenarnya kuliah. Ngomong-ngomong kita kuliah ngapain sih? Belajar, setelah belajar terus ngapain? Bekerja, dapat kerja yang bagus, pengen dapat gaji berapa? Per bulan berapa? 5 juta. Kalau cuma untuk dapat gaji 5 juta nggak perlu kuliah teman-teman sekalian. Cukup keluar dari kampus jual gorengan itu sebulan bisa dapat 5 juta. Kira-kira pengen dapat gaji berapa? 10 juta. Kalau sudah dapat gaji 10 juta per bulan terus mau ngapain? Setelah nikah mau ngapain? Punya anak. Setelah punya anak terus ngapain? Pertanyaan saya sederhana. Apakah punya duit banyak, nikah, lalu kemudian punya istri cantik, lalu kemudian bisa kemudian punya rumah bagus adalah sebuah kebahagiaan? Iya nggak? Enggak sih? Bahagia atau enggak sih? Oke, kalau gitu kita lihat. Pernah tahu perusahaan Hyundai tahu? Belum. Mobil Hyundai tahu? Buatan mana tuh mobil Hyundai? Buatan Korea. Ada seorang CEO, direktur mobil Hyundai itu di Korea. Dia kemudian mencapai posisi puncak, jadi direktur mobil Hyundai itu. Tapi teman-teman tahu matinya seperti apa? Dia loncat bunuh diri dari lantai 33. Berarti ternyata punya duit banyak, gajinya bukan lagi puluhan juta, gajinya gajinya ribuan dolar per bulan atau puluhan juta per bulan. Ratusan juta per bulan gajinya, bukan lagi puluhan juta per bulan teman-teman sekalian. Tapi matinya tadi gimana? Loncat bunuh diri dari lantai 33. Berarti yang namanya bahagia itu bukan terletak pada materi. Betul begitu? Nah kalau itu, kalau kaya belum tentu buat orang bahagia. Kalau miskin gimana? Apalagi, paham maksud saya? Kalau kaya aja belum tentu bahagia, apalagi miskin. Apa-apa minta, apa-apa minjem. Gak ada garam minjem, gak ada mobil minjem, gak ada motor minjem. Lebih gak enak lagi gitu kan ya. Berarti kaya gak buat bahagia, miskin juga gak buat bahagia. Kalau itu yang buat bahagia apa sih sebenarnya? Apa sih? Sederhana juga gak buat bahagia terus sekalian. Jadi yang buat bahagia ini sebenarnya apa? Yang buat bahagia betul, keimanan. Tapi keimanan seperti apa yang buat bahagia? Jadi gini teman-teman sekalian, suka main bola nggak? Suka. Kalau seandainya yang buat bahagia main bola itu apa sebenarnya? Kalau kita bisa mencetak gol, kalau kita bisa menang, betul begitu? Tapi pertanyaan saya sederhana, pernah nggak teman-teman bayangin kalau main bola terus kemudian nggak ada garisnya, nggak ada garis outnya, nggak ada golnya, nggak ada aturannya, apapun boleh di situ. Boleh tendang orang, boleh kemudian pukul orang, boleh bawa bolanya di dalam baju, boleh kemudian bulat, boleh apapun. Kira-kira main bola jadi menarik atau enggak? Enggak. Berarti bahagia itu letaknya di mana? Ternyata setelah dilihat, bahagia itu adalah letaknya ketika kita bisa taat pada aturan tertentu, kemudian dengan aturan tertentu itu kita bisa kemudian memenangkan satu pertandingan. Gitu kan ya? Sama kayak hidup juga sama. Hidup ibarat sebuah pertandingan. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu aturannya. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu goalnya. Kadang-kadang orang nggak ngerti tentang kehidupan ini seperti apa, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan sia-sia. Dan kebanyakan orang-orang setelah mati mereka nyesal. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti sebenarnya untuk apa mereka ini hidup. Contoh misalnya, ada sebuah cerita yang sangat sederhana tentang seorang nelayan yang lagi tidur-tiduran di bawah pohon kelapa. Setelah nelayan tidur-tiduran di bawah pohon kelapa, dia punya teman yang satu kelas dengan dia, lalu kemudian dia bilang gini, kamu nih orangnya males luar biasa. Lah kenapa? Ngapain kamu di bawah pohon kelapa ini? Tidur-tiduran, males-malesan. Lah terus yang tidur-tiduran ini bilang sama temennya, lah emang kalau kamu kenapa? Saya ini kerja, gak kayak kamu males-malesan. Kamu cuma males-malesan tidur-tiduran di bawah pohon, saya kerja. Lalu dia tanya, kalau kamu kerja untuk apa? Saya itu berusaha, pergi pagi, pulang sore, sore pergi, pulang pagi, untuk gimana cara bisa menjari ikan lebih banyak, ngambil ikan lebih banyak supaya bisa jual ikan lebih banyak. Lah terus kalau kamu sudah jual ikan lebih banyak, terus kamu mau ngapain? Ya saya akan menjual ikan lebih banyak lagi. Lah terus ngapain? Dapat duit lebih banyak. Terus ngapain? Beli perahu yang lebih besar. Setelah itu mau ngapain? Ya saya akan beli lagi perahu yang kedua lagi. Lah kalau sudah punya 2 perahu gimana? Saya bisa menjadi ikan lebih banyak lagi.
Nah kalau sudah mencari ikan lebih banyak lagi, bisa beli perahu 3. Nah kalau sudah beli perahu 3, bisa dapat ikan lebih banyak lagi. Lah terus ngapain? Bisa beli perahu 5. 1 dipakai, 4 disewa. Lama-lama kita nggak usah lagi menjala ikan, biar orang lain yang melakukan, kita tinggal sewakan perahu saja. Lalu yang malas-malasan dinanya lagi, lah terus kamu mau ngapain lagi? Kalau sudah begitu, saya sudah bisa santai-santai. Lalu dia bilang, nah yang kamu sudah bayang itu yang saya lakukan sekarang. Paham teman-teman sekalian? Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidup. Nah kalau tujuan hidup cuma dapat duit untuk dapat senang-senang, teman-teman bisa senang-senang tanpa dapat duit. Betul begitu? Tapi dapat duit senang, ini ternyata bukan tujuan hidup. Jadi gini ceritanya, ada perbedaan antara senang, antara tegang sama bahagia. Apa bedanya? Senang, tegang, sama bahagia. Jadi kalau bahagia itu identiknya dengan tenang. Kalau orang tenang itu bahagia. Contoh, senang, tegang, sama bahagia atau tenang. Kalau orang dapat, dia pasti senang. Betul nggak? Dapat duit 100 juta, senang nggak? Senang. Tapi belum tentu bahagia. Orang dapat duit 100 juta, kalau dia nggak segera keluarin itu duit, dia pegang itu duit, dia tahan itu duit, maka dia pasti tegang. Maka kalau orang yang suka menahan sesuatu itu pasti tegang, betul nggak? Ya. Suka sama seseorang belum bisa nikah, tegang nggak? Tegang. Nah, kenapa? Rasanya deg-degan, gitu kan ya? Nah kalau orang yang suka nahan-nahan tuh nggak baik, gitu kan ya? Nahan kencing, tegang, gitu kan ya? Nah itu nggak enak juga. Nah maka kalau orang dapat senang, kalau orang tahan tegang, kalau orang melepaskan baru tenang. Maka orang melepaskan itu apa? Orang yang kemudian mendapat sesuatu lalu berbagi dengan sesuatu tadi, itu baru kemudian bahagia. Lah makanya banyak orang-orang di barat, banyak orang-orang di timur, banyak orang di Amerika, banyak orang di Eropa, banyak di Jepang, dan banyak di Korea. Mereka sebenarnya jalan dan mencari apa sih sebenarnya arti kebahagiaan ini sebenarnya. Mereka cari lewat duit, ternyata mereka nggak dapat. Mereka cari lewat kenyamanan, mereka ternyata nggak dapat. Ada yang sudah pernah pergi ke Jepang? Belum. Nanti insya Allah saya doakan kalau teman-teman suatu hari nanti pergi ke Jepang, teman-teman akan lihat di situ super teratur teman-teman sekalian. Ketika saya pergi ke sana, saya telepon teman saya yang satu kosan. Tahu nggak, trotoar di Jepang lebih bagus daripada kamar kos-kosan kita dulu. Iya serius. Dan WC di terminalnya Jepang itu jauh lebih bagus daripada WC kita di rumah. Saya bilang itulah kenapa? Saking bersihnya luar biasa, teraturnya luar biasa. Jadi kalau Anda naik kereta di Jepang itu berdasarkan menit dan berdasarkan detik. Kereta akan datang 30 detik lagi, beneran datang 30 detik lagi. Jadi kalau kita mau pergi satu tempat ke satu tempat yang lain, di Jakarta, Bandung itu bisa sekitar 2 jam. Padahal perjalanannya cuma sekitar 150 km saja. Bahkan sekarang 3-4 jam. Di Jepang 120 km bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 45 menit saja. Sangat efektif luar biasa di sana. Orangnya benar-benar teratur luar biasa dan tempatnya bersih luar biasa. Tapi teman-teman sekalian, ternyata tempat bersih, segala macam teratur, segala macam tersedia nggak membuat mereka bahagia. Mereka habis makan, piringnya nggak usah dicuci, langsung masukin ke tempat pencuci piring, selesai. Habis mandi langsung masukin kemudian tempat pencuci baju, selesai, tinggal pencet, selesai, gitu kan ya. Ternyata nggak membuat mereka bahagia. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka bunuh dirinya setiap tahun sekitar 300.000 orang. Berapa setiap tahun? 300.000 orang, atau sehari sekitar 88 orang bunuh diri. Tahu nggak artinya? Mereka merasa tidak bahagia. Karena mereka merasa tidak bahagia, mereka pikir mati bisa menyelesaikan stresnya mereka. Ternyata mereka bingung tentang yang namanya bahagia. Tapi seorang muslim sudah diajari dari awal apa itu bahagia. Apa itu bahagia? Ketika Anda betul-betul menyadari bahwa Anda ini ciptaan Allah, lalu kemudian hidup Anda itu beribadah pada Allah, dan ada satu tujuan yang jelas, yaitu adalah kemudian membuat agama ini adalah sesuai dengan perintah Allah. Lalu ketika mati kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau Anda belum pernah ketemu dengan kebahagiaan sejati, berarti Anda nggak punya Tuhan. Persis kayak orang Jepang, 300.000 orang bunuh diri setiap tahun, padahal hidupnya sudah enak. Eropa kira-kira sama nggak? Sama. Korea kira-kira sama nggak? Sama. Banyak yang bunuh diri. Nggak hanya bunuh diri, orang-orang di sana nggak puas dengan keadaan dia secara pribadi. Kalau lihat di TV-TV kayaknya romantis banget kan ya? Itu cuma di TV-TV doang. Saya kasih tahu teman-teman sekalian, sinetron itu adalah buatan manusia ketika dia nggak puas dengan keadaannya yang di situ yang nyata-nyatanya. Maka dia buat adanya sinetron, cewek-ceweknya cantik-cantik gitu kan. Ternyata apa? Operasi plastik semua. Jadi hadiah anak SD ketika lulus kelas 6 SD adalah di Korea operasi plastik. Bisa dipahami ya? Kalau di sini kan hadiah apa lulus kelas 6 SD? Beli sepeda.
Hadiahnya apa? Hadiahnya berjalan-jalan pergi ke Ancol di Jakarta. Kalau di Korea operasi plastik. Mau dioperasi mah hidung, mata, mulut atau sebagainya. Itu hadiah mereka. Kenapa? Mereka tidak puas dengan kondisi masing-masing. Sedangkan seorang muslim ketika benar-benar dia memahami adanya Allah dan tahu akan kembali kepada Allah, ketika dia selesai melakukan sholat, rasanya gimana? Alhamdulillah. Nah itulah kemudian kebahagiaan yang mereka nggak pernah rasakan. Yang kita rasakan bahkan cuma sholat doang. Yang kita rasakan ketika memberikan pada orang lain sedekah. Yang kita rasakan bahkan ketika kita berdakwah seperti ini. Ketika rasakan bahkan ketika kita kemudian tidur dan kemudian memenuhi hajat kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemudian kebahagiaan yang sejati yang mereka nggak pernah dapat karena mereka nggak pernah merasa punya Tuhan. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Saya secara pribadi, dulu ketika saya sebelum beragama Islam, saya juga mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau enggak sih? Saya merasa Tuhannya ada atau enggak, kemudian saya cari kemana-mana, Tuhan ini siapa, kenapa Tuhan itu harus ada tiga, kenapa harus ada tiga dalam satu dalam tiga, saya bertanya-tanya dalam diri saya masing, dalam diri saya secara pribadi, kemudian sampai satu titik saya merasa sangat aneh. Nah kenapa? Gak mungkin Tuhan yang tiga dalam satu dalam tiga. Nah kenapa? Masa Tuhan tiga dalam satu dalam tiga? Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga-tiganya satu-satunya tiga. Berarti Bapa dan Putra itu bersatu jadi satu. Namanya apa kalau begitu? Kan ya? Nah, gimana kemudian kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa Tuhan enggak empat? Kenapa Tuhan enggak lima dan sebagainya? Saya punya banyak pertanyaan. Ketika saya punya banyak pertanyaan, apa itu jadi? Stres. Nah, kenapa stres? Merasa enggak punya sesuatu yang diharapkan. Merasa enggak punya sesuatu yang digantungkan. Ketika kita enggak punya Tuhan, orang pasti lebih cepat stres. Orang pasti lebih cepat merasa tegang. Orang pasti lebih cepat merasa gagal hidupnya. Nah, kenapa? Dia enggak punya tempat bergantung dan dia enggak punya tempat berharap. Kalau kita secara pribadi, kalau kita pengen sesuatu dan kita nggak dapat, siapa sebenarnya yang tempat kita minta? Allah, gitu kan ya? Kalau kita lagi dizolimi orang, lagi dipukulin orang, nggak bisa balas, apa yang kita bilang dalam hati? Biar Allah yang balas, punya harapan, gitu kan ya? Tapi apa yang terjadi di Jepang? Mereka nggak punya Tuhan. Maka ketika dapat nilai ujian dapat 3, dibully sama orang, diolok-olok sama orang, gue bunuh dia aja deh. Gitu. Itu terjadi di sana. Nah, kenapa? Karena mereka nggak punya tempat bergantung tadi. Kebahagiaan mereka menjadi hilang, teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita secara pribadi enak. Lah kenapa? Kata Rasulullah, Muslim itu memang ajaib. Kenapa ajaib? Urusannya tidak pernah salah. Kalau dia dapat kebaikan, maka kebaikan itu membuat dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Kalau dia dapat keburukan, keburukan itu membuat dia bersabar dan sabar itu juga baik bagi dia. Maka seluruh urusan Muslim tidak pernah ada yang salah. Dia sekolah itu jadi jihad bagi dia. Ketika dia belajar itu jadi sesuatu kebaikan bagi dia. Ketika dia kemudian mau mendaftar sesuatu dia nggak dapat, dia yakin Allah pasti menyediakan yang lebih baik bagi dia. Betul begitu? Ketika dia kemudian suka dengan seorang cewek, kemudian dia kemudian taksir, dia nggak mau pacaran karena itu berdosa, kemudian dia lamar ke bapaknya, ternyata cewek itu nggak mau dan bapaknya nggak mau. Sial nggak kira-kira? Nggak. Dia bilang cewek itu nggak beruntung. Lah kenapa? Sudah menolak seorang laki-laki seperti saya. Kenapa nggak ada yang salah? Karena dia berbuat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada kekecewaan bagi dia. Maka terhadap seorang Muslim hidupnya akan selalu bahagia. Kenapa? Semuanya untuk Allah. Dia nggak akan mudah kecewa. Dia nggak akan mudah stres. Contoh misalnya, ketika dia sudah belajar sungguh-sungguh, udah belajar betul-betul 100%. Ternyata ketika besoknya ujian, nilainya kemudian kecil karena dia mendadak sakit kira-kira. Dia kecewa nggak kira-kira? Enggak. Yang dia cari adalah prosesnya, bukan nilainya. Yang dia cari adalah kewajiban untuk belajarnya, bukan hasilnya. Karena Allah tidak pernah meminta hasil, tapi yang Allah minta dari kita selalu proses. Betul? Allah nggak pernah tanya kita akan masuk surga atau masuk neraka. Enggak. Yang Allah tanya kita adalah sudah sholat atau belum, sudah puasa atau belum, sudah benerin bacaan sholat atau belum, sudah baca Quran atau belum. Tapi tidak nanya hasilnya. Yang prosesnya inilah yang Allah perintahkan bagi kita, yang Allah inginkan bagi kita. Maka bagi seorang Muslim itu enak, teman-teman sekalian, hidupnya senantiasa bahagia. Lah berarti kalau teman-teman merasa stres, coba lihat dulu, ada nggak benar-benar ruang di hati kita ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa orang-orang nggak pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia nggak mau. Jadi gini ceritanya, ada peribahasa bahasa Jawa, judulnya Witik Tresno Jalaran Soko Kuliner. Pernah dengar? Belum pernah dengar? Kulino, Ustaz, salah, bukan kuliner. Iya, Witik Tresno Jalaran Soko Kulino. Artinya munculnya cinta itu karena sudah terbiasa. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa mencintai Allah, mencintai Rasul, sehingga kita bisa kemudian dekat dengan Allah dan Rasul? Caranya terbiasa. Paksain caranya. Kalau teman-teman nggak membiasakan diri, akan sangat sulit. Karena cinta itu datang karena terbiasa. Betul nggak? Contoh misalnya, bagi kita sih awalnya biasa-biasa aja. Kenapa sih orang bisa naksir cewek, dan kenapa sih cewek bisa naksir cowok? Gara-gara terbiasa, benar gak?
Ini asrama ada ceweknya nggak? Kalau teman-teman nggak lihat cewek, dan kalau teman-teman nggak sering lihat satu orang terus, nggak stalking di Facebook, nggak kepo di Twitter dan sebagainya, insya Allah nggak akan muncul rasa-rasa yang aneh-aneh. Tapi kalau cewek ada satu diliatin terus, lama-lama muncul. Betul atau betul? Itulah kemudian kaidahnya. Yang namanya cinta munculnya karena terbiasa. Awalnya kita nggak suka, tapi gara-gara bareng terus, gara-gara itu jadi suka. Makanya kalau belum siap nikah, jangan sering-sering lihat cewek. Kalau belum siap nikah, jangan sering-sering kemudian ngobrol sama cewek, karena pasti muncul rasa-rasa kayak begitu. Sama kayak kepada Allah dan Rasul. Kalau misalnya kita kemudian sering-sering kemudian berinteraksi dengan Allah dan Rasul, awalnya terpaksa, lama-lama jadi biasa, lama-lama baru jadi cinta. Saya secara pribadi dulu kemudian tahu bahwa Allah itu ada, tahu bahwa Rasul itu benar, tapi ternyata tidak seperti ini rasa cintanya. Terus gimana caranya? Baca sirah Nabi, kemudian banyak tahajud, banyak baca Quran. Awalnya merasa terpaksa, awalnya sulit, lama-lama bisa meneteskan air mata ketika mendengarkan kisah Rasulullah. Lama-lama bisa meneteskan air mata ketika ingat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terbiasa tadi. Kalau kita terbiasa, insya Allah kita akan kemudian lebih mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, insya Allah nggak akan ada rasa sedih. Kenapa? Hadis yang terakhir yang pengen saya ceritain adalah hadis tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah berkata bahwa tidak akan terjadi seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, maka kata Rasul, itulah cara yang paling Allah senangi ketika seorang hamba mendekat kepadanya. Jadi cara yang paling baik bertakarub kepada Allah, kata Rasulullah, adalah dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban. Ya, pertama ya, cara paling bagus bertakarub kepada Allah dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Setelah itu kata Rasulullah, mereka menghiasinya dengan amalan-amalan sunnah. Mereka hiasi dengan puasa sunnah, mereka hiasi dengan baca Quran, mereka hiasi dengan hormat pada orang tua, mereka hiasi dengan amalan-amalan sunnah yang lain, sampai Allah mencintainya. Nah, kata Rasulullah, kalau Allah sudah mencintainya, maka apapun yang kemudian dia lihat adalah dia lihat dengan matanya Allah. Allah menjadi mata dia, di mana dia melihat dengannya. Allah menjadi tangan dia, di mana dia kemudian berbuat dengannya. Apapun yang dia minta akan Allah penuhi. Allah jaga dia, dan Allah kemudian cintai dia. Nah, inilah orang-orang yang dicintai Allah. Apapun yang dia minta, insya Allah Allah akan penuhi. Maka teman-teman tadi renungkan baik-baik. Ini sekolah, ini semester 1 dan semester 2 yang pertama, sampai nanti teman-teman lulus, ini cuma satu bagian kecil daripada hidup teman-teman sekalian. Lah kalau teman-teman sekalian menggunakan sebagian kecil inilah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kedepannya akan ada sesuatu yang memang kita perjuangkan, akan ada sesuatu yang memang kita cari. Tapi kalau teman-teman nyari dunia, nggak akan habis-habis. Persis kayak cerita nelayan tadi. Paham teman-teman sekalian? Pada ujung-ujungnya teman-teman akan tahu, ternyata yang saya cari ini bisa saya nikmati dulu banget. Kalau cuma kenikmatan dunia yang saya cari, gak usah kerja, santai-santai aja. Itu kan yang dicari kan ya. Nah, kayak nelayan tadi kan ya, gak perlu kerja jauh-jauh. Tapi kalau yang teman-teman cari adalah ridho Allah di akhirat, maka benar-benar dari sekarang gak boleh berhenti untuk bekerja, gak boleh berhenti untuk berusaha, gak boleh berhenti untuk belajar, gak boleh berhenti untuk berdakwah di jalan Allah, gak boleh berhenti untuk berbuat kebaikan demi Islam. Wallahualam bishawab, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa disatukan kembali. Kalau nggak di dunia, mudah-mudahan di akhirat, di surganya Allah, dan mudah-mudahan dalam keadaan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.